pertama. Sedangkan yang kedua adalah huruf ain. Ain itu bermakna ulun, ketinggian, tingginya derajat bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Sya'ban di sisi Allah. Sedangkan yang selanjutnya adalah huruf ba. Ba itu beryakni kebajikan. Yang keempat adalah huruf alif, bermakna alfun. Adapun alfuhu. Alfuhu itu bermakna berjinak-jinak. Punya bahasa Aceh, lemahnya hati bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Sya'ban. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'a as-sifatil kamaliyah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asyrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrarir rabbaniyah wa khadainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyati wal bahjatis saniyah wal rutbatil aliyati manin darajati nabiyyuna tahta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yawmin tub'atsu man afnida وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits al-ukhra ahabbul amal ila Allah ta'ala as-salatu ala waqtiha wa birrul walidaini wal jihadu fi sabilillahi azza wa jalla. Amma ba'd. Yang dia muliakan bersama para alim ulama, ulama tabi'in, tabi'in, mutaqaddimin, mutaakhirin yang mutabar di sisi Allah sebagai sirajam munira bagi gedanya Bandung. Juga yang gedanya muliakan bersama tungku imam syekh masjid, tungku khatib masjid, panitia masjid, tungku imam kampung, tungku syekh tuhalapan dan seluruh perangkat desa dan jajaran-jajarannya teristimewa kepada hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Pada sekarang ini kita telah memasuki dalam bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban ini bulannya Nabi. Sebagaimana dalam sabdanya, Inna Rajab syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'bana syahri. Dan Sya'ban itu bulanku, kata Nabi. Sedangkan Ramadan adalah bulan daripada umatku. Istimewanya, makna ataupun keistimewaan bulan Sya'ban ini terletak pada 5 huruf. Pada kata Sya'ban. Yang pertama adalah huruf shin. Shin itu bermakna dengan syarfun, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Sya'ban. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah huruf ain. Ain itu bermakna
ulun, ketinggian, tingginya derajat bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Sya'ban di sisi Allah. Sedangkan yang selanjutnya adalah huruf ba. Ba itu beryakni kebajikan. Yang keempat adalah huruf alif, bermakna alfun ataupun alfuhu. Alfuhu itu bermakna berjinak-jinak. Punya bahasa Aceh, lemahnya hati bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Sya'ban. Sedangkan yang terakhir adalah huruf nun. Nun tersebut bermakna nurun, cahaya yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang beramal amalan yang soleh di bulan Sya'ban, dan juga cahaya mukanya Allah berikan kepada mereka yang berpuasa di bulan Sya'ban. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Maka amalan-amalan yang sangat dianjurkan dalam bulan Sya'ban cukup berat. Di antaranya mengerjakan amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Lantas berapakah amalan yang sangat dicintai oleh Allah? Bersumber daripada satu hadis, riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah ta'ala?" Wahai Rasulullah, berapakah amalan yang sangat dicintai oleh Allah? Rasul menjawab pada saat tersebut, faqala as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian apa ya Rasul? Rasul pun menjawab, wa birrul walidain, berbaktinya engkau kepada kedua orang tua. Kemudian apa ya Rasulullah? Rasul menjawab, wal jihadu fi sabilillah azza wa jalla, berjihad di jalan Allah azza wa jalla. Maka pokok pembahasan pada hari yang berbahagia ini, 3 amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah solat tepat pada waktunya. Coba kita perhatikan hadirin sekalian. Ketika kita seorang hamba Allah melaksanakan amalan yang pertama yang sangat dicintai oleh Allah, maka putra terima hadiah yang akan Allah berikan kepada kita langsung tanpa perantara. Maka jelas dalam Al-Quran surah ketiga ayat ke-31 bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika mereka sekalian cinta kepada Allah, maka langkah yang pertama kata Nabi, fattabi'uni, ikuti aku. Maknanya segala yang Nabi perintahkan kita kerjakan, yang dilarangkan kita tinggalkan. Ketika kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi, salah satu di antaranya salat tepat pada waktunya, 2 hadiah langsung Allah Ta'ala beri kepada kita tanpa perantara. Apa itu? Yang pertama adalah yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kita. Ketika Allah cinta kepada kita, ada hadiah yang kedua ataupun poin yang kedua. Apa itu? Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Oh, daman nengkui dibit pertanyaan, kiban mufum dipampun dosa oleh Allah bagi orang yang sembahyang tepat bawah dia, puasa boh atau dua boh adapun lebih. Maka jawabannya jelas tertulis pada kalimatnya dengan kalimat zunubun, jamak daripada kata zambun. Seandainya dituliskan dengan zambakum, sapo dipampun dosa oleh Allah. Karena ditulis dengan kalimat zunubun, diampunkan dosa oleh Allah kepada mereka yang salat tepat pada waktunya tanpa terhitung legepampun dosa. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua,
Amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Hendaknya engkau menyembah Allah. Jangan menyembah selain daripada Allah. Setelah itu langsung dituliskan wabil walidaini ihsana. Hendaknya engkau berbakti kepada kedua orang tua. Artinya apa? Artinya orang tua ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Sehingga makamnya dalam Al-Quran setelah menyembah Allah langsung berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan dalam ayat-ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takul lahuma uffin." Jangan kalian mengatakan kepada kedua orang tua kalian. Oh teman-temanku, Allah kan gepegah dalam Al-Quran hanjitkeun kepada dua-dua orang si. Kan hana gedulih hanjit poh orang si. Kan hana gedulih walau hanjit mengatakan sesuatu yang kasar kepada orang si. Kan hana gedulih. Maksudnya orang tanya mbak gedanya lagian hadirin sekalian. Bagaimana jawabannya? Jawabannya begini. Di dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berlaku hukum kepada 4. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Mengatakan kepada kedua orang tua, dia itu digolongkan dalam kategori qiyas. Qiyas di dalam kitab Nufhat ala Syarhil Waraqat dibagikan kepada 3. Yang pertama, qiyas syabbah. Yang kedua, dilalah. Yang ketiga adalah illah. Mengatakan kepada kedua orang tua, roh dalam kategori qiyas illah. Sebagaimana dituliskan dalam kitab Nufhat ala Syarhil Waraqat, ka qiyasud darbi ala ta'fifi lil walidaini fit tahrimi bi'illatil idha'i. Seperti qiyas pukul di atas mengatakan bagi siapa? Bagi kedua orang tua. Hukumnya haram. Mengapa? Karena qiyas ilatnya idza, sama-sama menyakiti orang tua. Rupanya menangkeh jawaban hanjitkeun kepada orang si, menancit hanjit poh orang si, ataupun mengatakan sesuatu yang kasar kepada orang si. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makanya gedanya selagi mantongna orang si dalam dunia, berbaktilah kita kepada keduanya. Mengapa? Karena kita akan menyesal ketika mereka telah tiada dalam dunia. Oh teman-temanku, mesin orang dayang bagi dayang menyo anu durhaka kepada orang si, apakah jawabannya ada? Tentu jawabannya ada. Tetapi bila pertanyaannya kita balik, bila orang tua durhaka kepada anaknya, apakah jawabannya ada? Jawabannya adalah ada. Dalilnya terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Tatkala pada saat tersebut Umar bin Khattab didatangi oleh seorang orang tua. Orang tua tersebut mengadu, dia berkata, "Wahai Umar bin Khattab, anu ilum cukup berat durhaka kepada alun pakiban lun pugot." Karena Umar bin Khattab pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana gekun. Menyemenan gata buka, gata pegak. Tacok anu gata ba kena dikelun. Singkatlah cerita. Gepuduk anu belah kunun, urang si belah wi. Getanya oleh Umar bin Khattab ba anuknya, apakah benar engkau durhaka kepada orang tuamu? Gejauh beli anuknya, wahai Umar bin Khattab, perlero nih tepe. Lun ni ba uronyo sementara durhaka kepada orang si lun. Pakan karena orang syidun gepebut heboh sebabnya sah long sementara durhaka kepada orang syidun selama orang syid anak gubah tanya. Putra temannya yang gedanyang oleh Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, wahai Khalifah, dia beri namaku nama yang tak baik. Cuma yang kedua, putra. Yang kedua, wahai Khalifah, dia cari ibuku ibu yang tak baik.
Maknanya dia cari ibuku di kalangan Nasrani, Yahudi, Majusi, di mana mereka tidak menjaga auratnya, tidak menjaga hak-haknya. Tema yang kedua, putra. Yang ketiga, wahai khalifah, dia beri makanan kepadaku, makanan yang haram, bukan makanan yang halal. Maka 3 sebab ini aku sementara durhaka kepada orang tuaku. Ahwate gedenganyan hadirin li Umar bin Khattab. Gedunya atu urang si guna gekun laqad aqabtahu qabla an ya'qa alih. Kamu lebih dulu durhaka dibandingkan anakmu durhaka. Rupanya urang si tuan nyan ke leboh sebab gitanya urang si durhaka kepada ane. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sedangkan yang terakhir, amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah berjihad fi sabilillahi azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, maukah kalian kutunjukkan satu perniagaan tunjikum min adzabin alim, yang menyelamatkan kalian daripada azab-azab kalian. Yang pertama, tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, wa rasulih, dan rasulnya Allah. Sedangkan yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillahi azza wa jalla, berjihad di jalan Allah azza wa jalla. Maka perintah jihadnya kan perintah daripada gore, kan perintah daripada urungsi, melainkan semata perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala ulun tuan telah pada bawah pembahagian jihad. Terlebih dile kena tupu urungsi dan tuan putra cuma makna daripada jihad. Terkadang kena tak fikir makna jihadnya mengangkat pedang, terjun ke medan perang, bersimpahan darah, berperang dengan mereka kaum-kaum musyrikin, kaum kafirin. Rupanya makna jihad konyan. Makna jihad adalah mengeluarkan satu kemampuan untuk mencapai satu tujuan yang diridhai oleh Allah. Tiga ulang-ulang. Jihad adalah mengeluarkan satu kemampuan untuk mencapai satu tujuan yang diridhai oleh Allah. Nah, urang jina menjihad dari segi ilmu, tujuan untuk merupakan ridha Allah, yang jihad benar. Dari segi hartanya silahkan. Bahkan ada yang berjihad dari segi keseniannya, ada silahkan. Namun atas garis besarnya jihad ini dibagikan dua. Yang pertama jihad sughra, yang kedua jihad kubra. Jihad sughra, jihad kecil. Apa itu? Itulah jihad memerangi kafir harbi. Sebagaimana dulunya Rasulullah setelah beliau menang dalam peperangan Badar, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, raja'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang paling kecil menuju kepada jihad yang paling besar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah ini jihad yang paling besar ya Rasul? Rasul menjawab, bukan. Perlu kalian ketahui bahwa jihad yang paling besar itulah jihad memerangi hawa nafsu. Maka kata Nabi, al-hawa bahrul dzunub wan nafsu bahrus syahwat. Hawa adalah lautan daripada dosa, sedangkan nafsu adalah lautan daripada syahwat. Maka
Ka Allah gebi nafsu kepada geneo kon untuk turuti, tapi untuk aturi. Menyodanya hai datu nafsu, turuti nafsu, maka ruh geneo dalam sebagaimana gekele Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin. Bagaimana katanya? Fahiya fi halis syahwati bahimah. Nafsu tersebut tatkala dalam keadaan syahwat dia itu seperti binatang. Maknanya tidak mempunyai akal. Wa fi halil ghadabi sab'un. Tatkala dia dalam keadaan marah, dia itu seperti binatang buas. Maknanya dialah yang berkuasa. Wa fi halil musibati taraha tiflan saghiran. Tatkala dalam keadaan musibah, dia seperti anak kecil. Maknanya suka mengadu. Wa gebi nikmat. Wa fi halil ni'mati taraha fir'aunan. Nafsu tersebut tatkala dia dalam keadaan diberikan nikmat, dia itu seperti Firaun, maknanya qama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka intinya leboh amalan yang sangat dicintai oleh Allah, mudah-mudahan bisa kita kerjakan di dalam momentum bulan Sya'ban ini. Apa itu? Yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga berjihad fi sabilillahi azza wa jalla. Mudah-mudahan pura yang ulun tuan sampaikan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan sendiri. Hendaknya bagi urung si ulun tuan, adon-adon adik-adik ulun sekalian. Jina gredamong dalam 5 buah rukun wal khutbah. Tunggu simak bila nasalah tunggu togor supaya sah Jumat bedanya ni ba uronya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم حرمنا لذات معصيتك وارزقنا لذات عبادتك. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجتنا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قبل بالقبول دعاءنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.